Honda dari dulu tuh selalu terkenal soal inovasi ya. Dia inovasi di dunia balap, dia menciptakan mesin hybrid dan juga bercampur dengan mesin balap F1 gitu misalnya. Dan juga misalnya kayak beberapa mobil-mobil yang cukup unik dan terkenal yang bahkan menjadikan banyak loyalis di dunia dan juga terutama di Indonesia gitu ya. Kayak Honda Civic ini nih, dia paling inovatif di kelasnya. Karena sistem hybridnya bukan cuma kayak yang sudah ada di sebelumnya gitu, tapi dia beda banget sehingga memang membuat dia yang paling inovatif di segmennya. Ya kayak Honda Edix ini. Gimana coba? 2 row bisa nampung 6 orang. Gimana caranya? Kok bisa? Aneh banget, orang pendek gitu bisa 6 orang. Bisa. Makanya Za, review Civicnya nanti aja. Kita review ini aja ya. Honda Edix tahun 2005. Lucu banget nih Honda Edix, gile Pan. Ini Iya. mobil lu Pan? Iya, nih mobil gue pakai udah 4 tahun lah. 4 tahun. Pantesan nama akunnya dia si Edix Family Car. Iya. Tapi pakainya kadang suka pakai brand H tapi yang agak miring ya. Iya, itu lebih irit. Tapi ada yang unik nih si Vitis. Ternyata kuncinya kartu juga ya. Sama tuh. Gila loh. Tahun 2004, ini kan produksi awalnya 2004 kan? 2004. Dan memang 2004 udah kayak gini kan? Udah. Tapi lu beli yang tahun 2005 gitu Ini kan? 2005. Nah, udah kayak gini kuncinya nih, lihat ya. Kita kasih lihat kamera. Gila loh, Honda sih teknologi ya sih. Iya, teknologi ya udah kiles tahun 2000 tahun segini lah. Gila, lu kenapa alasan beli ini, Pan? Aneh. Oh. Simple, padat, aneh. Unik ya. Nggak ada yang wajar di mobil. Nggak ada yang wajar sih sebenarnya, bentuknya aneh banget. Dia bentuknya sebenarnya kayak lebih kayak Jazz, agak gemuk dikit, tapi yang lu bilang 6 seater ya? Iya, 6 seater. Iya, tampang depannya kayak gini ya. Kayak Gitu ya, kayak Honda Jazz GD ya. Dia begini, dia masih dapat fog lamp ya. Fog lamp dari zaman Stream sampai Iya. Brio masih dipakai. Dia pakai gitu ya. Dia mesin apa sih? Ini Stream D17. Oh, D17. Iya. Tapi kalau gue lihat baca-baca dia sebenarnya ada yang K20 sama K24 ya. Ada itu. Ada yang 2000 cc sama 2400 ya. Kalau yang masuk sini ada sekitar 2-3 unit yang K20. K24 nggak ada. Lu ada ngumpulin orang-orang yang pakai Edix juga? Ya alhamdulillah. Ada. Pernah waktu itu kumpul sampai 3 orang. 3 orang udah lumayan ya. 3 orang udah Langka separuh banget ya. populasi kayaknya. Iya. Ini Honda langka nih guys, Iya. keren banget. Waktu itu kita pernah pakai ke HPM pusatnya ini. Ini kita dipinjemin sama HPM yang seminggu gitu ya. Dan bawa ini waktu itu kita pernah datang ke sana, Iya. dikerubungin, Diajakin pulang kampung. pulang kampung ke headquarternya Honda. Gila, dikerubungin sama orang Hondanya. Nah, ya kita lihat sampingnya ya. Nih, sampingnya tuh sebenarnya panjangnya nggak panjang-panjang banget ya, Pan? Enggak. Dia kayak 4,5 meter gue nggak nyampe. iya, nih. Kalau kalian perhatikan mungkin panjangnya tuh kayak hatchback yang zaman sekarang ya. Kayak Jazz itu di bawah 4 meter kan? Masih di bawah 4 meter. Feeling gue ini paling 4 meter lebih dikit. Iya, nggak Iya. nyampe 4,5. Nggak nyampe 4,5. Iya. Cuma bisa 6 seater. Nanti kita buka di dalamnya ya. Oke, Pan. Ini kunci kartunya, Pan. Fungsinya apa sih sebenarnya? Ini tuh sebenarnya keyless-nya ya kayak mirip Honda sekarang. Jadi keyless entry itu ya kayak Civic itu, tapi ini keyless entry. Iya, keyless entry dan ngunci juga. Sorry, kayak gue lihat perhatiin ini ternyata di dalamnya juga ada kunci, guys. Nih. Kunci apa baterai gitu. Oh, ini baterai ya? Iya. Baterai ya? Oh, jadi kalau mau buka baterai sini, ini perbandingan sama yang baru ya? Gitu. Justru lebih terasa compact dan ringan yang ini. Ini berat, masih agak berat, berarti terlalu banyak. Ini brand pure kartu nih. Gitu Dan ya? baterainya pun beda. Baterainya gitu ya? beda sama yang di Indonesia. Baterainya beneran Panasonic doang yang nyiptain. Dan tipis banget. Nyari susah ya? Ya ada sih online tetap. Oh iya. Cuman harganya Berarti ini lumayan. lu tinggal bawa itu terus kebuka nih, keyless? Iya, kebuka, betul. Nah, Oh iya. Gile. Keren. Ini velg nggak ori lah ya? nggak ori dari Edix-nya maksudnya. Oh iya kan ini velg kayak FD nih. Iya, PLFD. Iya. Gue punya PFD soalnya. Nih. Apal nih gue. Nih aslinya ada di sini nih. Mana? Nih. Nih.
Nah nih kayak bahasa Jepang tapi lu pasti tahu angkanya. Iya, saya bahasa Jepang. Ini beneran dari Jepang, guys. Orang tadi di belakang juga ada tulisan IU-nya gitu. Bapak Touring 15 kan? 15. Nah, Iya. ini nah dia lo ganti ya? Berarti yang apa pemilik sebelumnya ganti? Bukan, IU-nya yang nambahin. Oh, IU-nya nambahin. IU-nya yang nambahin. Oh. Ini velg FD, guys, yang 1800. Mereka ada perhitungan sendiri kan. Sebenarnya pelek 16 di Edix itu di khusus yang K20 yang 2000. Oh, untuk 2000. Oh, iya. Nah, sedangkan yang di Edix itu plek-ketiplek seperti pelek Stream yang 15 inci. Iya, Sampai Honda ban-bannya Stream. juga sama. Jadi memang basisnya Honda Stream. Jadi katanya juga ini cikal bakal Honda Freed karena memang setelah Gen Jazz yang tahun 2004-2005 kan jadi GE ya. Iya, Nah, GE kan baru ada Freed tuh. betul. Nah, ini yang digantikan sama Freed waktu itu. Iya, kalau lihat di Wikipedia direct suksesornya ya Freed. Freed, benar. Jadi nggak ada Edix generasi 2, 3 nggak ada. Tapi kayak lu kalau perhatiin ya, banyak common parts sama Honda tuh. Kayak Civic FD gue nih, spionnya. Iya. Civic FD gue banget. Ini juga nih, tuas-tuasnya. Ini dari Odyssey sama Elysion. Iya, Salah. walaupun gue Civic FD gue malu ya. Kenapa, Pak? Dulu lu udah kilo sentry, gue belum. Ini juga chrome gitu ya. Nah, ini lucu nih kayak hatchback. Kalau kita tuh nyebutnya kalau gini masih kelas hatchback ya, Pan ya? Iya, kurvinya kurvi hatchback ya bang. Gitu. Ya kita lihat belakangnya deh. Ini gimana, Pan? Belakangnya nih, Pan. Unik banget palanya ya. Dia fiturnya emang kaca lengkung kayak gini. Kalau di Oh. Honda yang buatan Indonesia atau yang beredar di ATPM kayak CR-V yang Gen 4 ya. Ah, iya benar. Iya, pokoknya di era tahun 2000 itu kaca lengkung tuh lagi wow banget. Lagi wow sih. Iya, bener-bener. makanya ada wipernya tegak. Iya, wipernya nih kayak gini nih, Mamang. Ini bukan di setting kayak Iya, ada kan ada yang iya, iya. yang itu. Beberapa LCGC suka kadang digini. Tadi gue nggak mau nyebut. Emang gua orangnya belak-belakan, Pak. Iya, tapi ini asli dari bawahnya tuh lurus zzz, Iya. gitu. Emang nih ya sekarang ya, anak-anak CVT itu orang bener-bener anak mobil kalau yang sekarang. Jadi pilihan mobilnya aneh-aneh semua. Jadi dia ada yang milih Edix, ada Mercy tua, ada yang pakai Picanto ya. Iya, Ada kalau gue yang paling aneh gue Citroen sama Audi lah ya. betul. Kami Iya. mengumpulkan hal yang tidak wajar di sini. Benar, benar. Biar. Nah ini bentuknya kayak bener-bener mika-mika lampunya Honda tahun 2004-2005an semua nih. Iya, gede. Walaupun desainnya beda ya. Ya. Masing-masing pasti punya ciri khasnya dong. Maksud Edix sama CR-V sama gitu. Tapi ini khasnya banget nih. Cuma chrome di atas plat nomornya tuh khasnya Honda banget ya. Iya, Tahun 2004-2005 nya kayak gini semua nih. just gede. Just gede Begini. banget ini. Iya. Dan pinternya ya. Dia walaupun tahun keluaran 2004-2005, dia kayak udah menyiapkan plat kita untuk makin panjang. Karena rata-rata tahun kayak Just gede tuh udah nggak muat sama plat baru kan. Nah, ini ceritanya unik lagi. Apa tuh? Soal Edix. Edix itu aslinya nggak di-develop di Jepang, Oh, gimana? Inggris. Buat apa? Buat pasar Eropa. Gitu. Iya. Gila. Dia tuh buat compete-nya Fiat Multipla. Oh, makanya memang multiplat tadi ya yang lo ngomong tadi ya. Sebenarnya ada Easter egg-nya di depan. Ah. Jadi cover platnya itu fit untuk plat nomor Eropa. Oh, which is memang panjang dari dulu ya. Iya, gue pernah kan pinjem plat nomor Europe dia si adik gue Aha. Oh, yang buat Audi-nya. iya Audi. Adanya dia pakai Audi A4 sama kayak gue ya. Iya. Dan gue coba di depan Masuk fit ukuran Europe. Wow. Jadi bukan plat Jepang, ini emang buat plat Europe. Gile. Iya. Dan ini menarik ya, ini karena dia masuk dari Jepang. Biasa nih tipikal mobil yang keluar dari Jepang, nih ada bintang 5-nya. Terus Iya. yang menarik gue banyak batch di sini nih, Pan. Ada Edix sama 3x2. Suruh hitung-hitungan. 3x2 berapa, guys? 6 seater. 6. Iya, six Weh. seater. Dan Easter egg lagi, ini mobil udah pernah di-review sama Om Mobi. Udah pernah tayang ya di Om Mobi. Udah. Gila. Sahil pernah duduk bro di tengah. Wih, oh sahilnya, oh gila. Nih sampai dikasih stiker Om Mobi gitu ya. Keren. Kita buka bagasi ya. Buka Pan, aja. praktikal nggak dia? Oh, banget. Wih, gede bagasinya cuy. Wih, tas Honda. Nih, karena pernah datang ke acara Honda ya? Ya, ini juga. Jangan dong kurangin. Ini yang menggantikan dealer Honda Pondok Pinang. Oh, ada car seat juga ya? Bahaya. Bahaya. Cup holder tambahan. Oh, kapal tambahan. Ini gede sih, Van. Hmm. Dan ini lu dia bisa maju deh. Bisa di split 60-40 ya? Satu-satu ya? Iya, sebenarnya flat floor itu. Gila, ini ada car seat aja karena memang dia anaknya udah 2 ya. Iya, dan Pak Irfan. wajib pakai buat mobil keluarga ini. Iya, ini mobil keluarga dia, jadi pasti car seat ada di sini gitu ya. Ini lega banget sih. Bisa 60-40 dan ini nanti gimana? Lega nggak? Bukan 60-40, Sorry, satu-satu. dua. Bang.
20 40 20 20. Sendiri sebenarnya. Itu sendiri semua. Iya, kalau biasanya tuh kalau di luar negeri sebutannya 40 20 40 kan. Iya. Cuma ini tengahnya sama gede sama samping. Jadi 100 bagi 3 berarti 33. Iya. Mobilnya banyak angka 3 aja. Iya, banyak angka 3 sih. 3 kali 2 deh tadi kan. Setengahnya setan berarti. Ya udah, yuk kita masuk dalam ya. Masih ada lagi Oh, nih. depan serep nih. Nah, lu mau tuba. Iya. Kunci-kunci, silen. Tapi dia space saver ya. Ini spare tire-nya dari 2005 dari Jepang kan nih, Bridgestone. Nih, Belum ini pernah turun. Mobil baru tidak relate nih ya. Nggak punya spare tire nih mobil baru. Iya kan? Tapi punya timing belt cadangan, mau fan belt cadangan gua. Yuk kita lihat baik. Segitu. Nah, ini udah mulai kelihatan tuh kenapa dia bisa 6 seater ya. Kita lihat dalamnya ya. Nah, Oke. Oke nih Pan. Ini dia CVT. Alasannya dia jadi 3x2. 3x2. 6 seater. Ini sebenarnya tengahnya juga bisa guys. Sebenarnya juga kayaknya di beberapa negara tuh masih melegalkan ini, kayak di Palisade di Korea aja ada opsi yang tengahnya bisa didudukin. Dan kalau kalian perhatiin armrestnya Palisade yang di bagian tengah itu yang gen baru, itu kayak sebenarnya kayak kursi yang lagi dilipat. Walaupun memang kesannya fix armrest gitu, tapi kayak ada siluetnya gitu sebenarnya. Nah, ini unik banget sih Pan, gue bisa duduk di belakang. Ini ada 3 di belakang dan kursinya individual ya. Individual dan bukan yang kayak bench seat kepisah gitu. Jadi gue bahkan bisa lebih mundur dibanding yang di bagian samping. Nah, tuh. Nah, ini V-shape-nya ini nih yang di belakang. Nah, ini kayak kurus cerita. Nah, ini juga. Nah, jadi biar kesannya Jadi bahunya nggak ada yang nabrak. bahunya nggak nabrak, bener tuh. Dan ini buat tinggi gue yang 175 cm, ini masih lega loh. Coba deh di kameramen. Lega, men. Masih 4 jari. Iya, ini udah fix, udah mundur. Gue pernah nih ya, yang paling unik waktu itu kita malam takbiran, gue malu ya Pan ya? Iya. Dia lagi ngumpul sama keluarganya, ada ibunya lo sama adek lo juga yang cewek ya. Iya. Terus kayak lu aja sendiri udah berempat kan? Iya. Sama lo ada adek lo yang cewek. Berenam full. Udah kayak lagi kita, kayak kami pribadi lagi datang pakai Stargazer yang which is 6 seater juga. Iya kan, Stargazer gue juga 6 seater, tapi 3 row. Tapi ke belakang. Tapi ke belakang, ini jadi opsi yang menarik sih enggak? Karena kadang juga sebenarnya gue juga males punya mobil kebanyakan 3 row sih sebenarnya kan. Kayak nggak fun kan, ini kan sebenarnya masih enak untuk dibawa pasti kan. Masih enak lah. Enak banget, ini unik banget sih, bisa dibaju ini gininya. Dan ini gue bisa majuin dari belakang juga ya Pak? Iya, bisa. Terserah lu semuanya. Dan ini kalau lu nggak mau pakai, ini bisa jadi armrest gitu ibaratnya. Armrest, iya, meja, naruh iya. barang gitu ya, nih. Iya. Gitu ya. Iya. Gokil. Ini juga lega banget sih ini di belakang, dan ini kalau mau dimundurin juga masih bisa ya. Itu nggak fix. Oh, ini Kanan fix? kirinya fix. Oh, yang bisa dimundurin yang belakang doang? Iya. Oh, tapi ini bisa recline nggak? Recline. Oh, bisa recline. Tuh bisa recline ya. Wah, enak juga sih kayak gini. Gokil. Kita juga masih jauh kan. Tinggi banget sih ini mah. Iya. Ini kayak udah kayak gini aja nih, misalnya anak lu sini, satu sini, misalnya neneknya atau bini lu depan gitu ya. Iya. Udah. Enak banget ya. Kita depan deh. Wah, ini interiornya. Tau gak sih, interiornya lebih mirip ke, bukan ke Civic, bukan ke Jazz, tapi menurut gue lebih ke Accord yang tahun zaman dulu. Accord iya, agak Odyssey-ish juga, Elysion sih. Elysion juga, iya. Tapi maksudnya high yang kelas atasnya Honda, bukan Betul. yang kelas bawahnya maksud gue. Iya, beda. Iya kan? Beda. Kalau kayak kelas Civic tuh kan waktu itu zaman ini berarti yang multi layer kan, si FD gitu ya. Si RV juga cuma jarum doang gitu kan. Ini kan kayak gini nih Elysion, terus yang kayak si Accord, ini bentuknya kayak gini nih, integrated. Dia ada jam, MID di sini juga kan. Iya. Coba lu nyalain depan, bisa nggak? Oh dia Oh, radio dia. Oh, ini ada CD masih guys. Gile. Auto climate control guys. Gila. Wah, gokil sih, gokil. Terus tuh transmisi ini cikal bakal Freight mengambang di sini nempel ya. Iya, ini persis Elysion punya ini. Persis Elysion punya, dan AC-nya ada atas bawah 3 ya di depan. 1, 2, 3. Dan ini juga bisa diatur atas bawah juga lagi mati nyalanya. Iya, ini ada Easter egg lagi. Apa tuh? Ini bukan madep bawah atau atas. Apa? Ini buat ngelewatin kepala penumpang depan buat ke belakang. Oh, jadi kayak biar jadi double blowernya. Iya. Tapi Easter egg paling menarik ini guys, sun visor-nya dong. Belah. Belah 2, saking gedenya. Jadi yang penumpang tengah masih dapat sun visor guys. Masih ada ini, jadi dia 2 dia di sini. Masih ada lagi.
Gila, masih ada lagi nih. Ini nggak simetris. Iya, digeser. Lampunya di sebelah sini. Ini gue lurus tengah. Pas tengah ini ya. Lampunya sebelah sini, geser. Nah, nih. Masih ada lagi. Ininya juga nggak simetris. Iya, spionnya nggak bisa simetris. Sumpah ini unik banget. Bahkan ya, kalau tangan lu lagi mager, gue yang geserin transmisi. Bisa jahil. Iya. Gue netralin gitu. tapi ya Pan ya, bahkan gue naik sebuah LCGC atau yang ya merek yang menjual kopi, iya, itu lebih rapat daripada dudukku sebelahan lo main. Padahal gue di tengah posisinya. Espresso gitu maksudnya. Sebut saja espresso. Trisit juga di sini. Apa tuh? Yang dari Hamiring H1. Oh iya, H1. Malah H1 jok tengahnya bensinnya full seat. Full seat, iya. Ini menurut gue sih nggak terlalu ini ya. Paling problem ya footroom ya, karena di sini udah mulai naik karena mungkin ada gardan untuk ke belakangnya. Iya, transmisi. ada gearbox. Iya, buat transmisi. Tapi kan bisa dimundurin. Nih, kita agak naik, cuma memang ya benar kata dia tadi bisa dimundurin. Nih, sat. Udah guys. Kalau di penumpang belakang nggak Dan ada biar gue nggak awkward banget sama Irfan juga gitu loh. Iya, kalau di penumpang belakang nggak ada orang atau misalnya cuma berlima tapi pengen bertiga di depan, ini kan bisa sampai mentok nabrak bangku belakang. Ah iya. Bener Jadi juga. lu bisa selonjoran. Iya sih. Tapi ya gue mending duduk belakang sih Pan. Nah itu dia. Kalau cuma berdua atau cuma beberapa gitu ya nggak penuh full, ya mending gue duduk belakang dong. Ngapain gue sebelahan sama lu banget gini? Iya, awkward emang. Iya, anjir. Kalau buat bawa anak balita di tengah dengan car seat bisa. Oh, iya. Jadi kadang kalau bini gue ngurus anak gue yang kecil, ditaruh tengah car seatnya, ya udah dimundurin. Jadi kan gampang urusnya. Kursi ini tinggal direbahin, udah kayak bisa langsung ganti popok segala macam. Bener. Iya sih, jadi kayak iya. Ngapain berhenti? Masih bisa jalan kok. Iya. Ya bini gue juga suka kayak gitu sih, sambil jalan sih. Iya. Anyway, ini fitur-fiturnya ya paling radio FM, AM, CD, sama auto climate. Terus ini transmisi apa? CVT apa masih torque converter? Torque converter. Torque converter for speed ya kayaknya. Nggak ada overdrive. Dia ada D sama 2 doang ya. Ini D3 ya di sini. Oh, dia bukan overdrive tapi D3 ya? Iya. Nah, S1-nya mana? Nggak, belum sampean kayaknya. Baru vokasi. Ini glove box ya? Iya. Dia lumayan gede, dalam ya? Dalam. Oh iya, di bawah gua ini juga ada ruang penyimpanan nih, CVT. Nih. Nih ya, nih Pan ya. Sat. Nah. Ini apaan nih Pan? Coba tunjukin dong. Kitab asli mobilnya. Kitab asli mobilnya. Ini apa lagi nih? Oh, ini bukan ya? Itu service history. Service history. Apa aja tuh Pan? Ini pakai bahasa Jepang semua. Gila. Gua harus pakai Google Translate. Itu mentai. Ini ada mentai sushi. Terus apa? Maintenance note. Oh, gila masih asli semua dari sana. Dari 2005 ini. Wow. Gokil. Apa lagi nih, Pan? Ini apa? Ini safety driving instruction. Safety driving instruction pakai Jepang. Gambarnya pakai akord tapi. Iya juga ya. Lucu juga. Iya, kayak nyetir lu nggak boleh terlalu deket, terlalu rebah. Ini apa nih, Pan? Oh, ini buku manualnya. Manualnya Jepang juga. Iya, awas ini ada stiker ini inspection. Belum ditempel sama sekali. Gokil lihat. Wah, ini mahal nih. Suka ada yang bikin sosokan aja kan? Biar ala-ala gitu. Oh enggak, ini ori. Cium aja baunya. Cium. Nih, pada bisa nyium nggak baunya? Anjir. Nah, buku manualnya tuh persis mengabarkan keluarga kita lah gitu. Oh. Semuanya dibikin kartun di situ. Oh gitu. Iya. Tuh, semuanya pakai anime tuh lihat. Dan ini page-nya tuh berasa mahal. Pakai manga. Enggak, sumpah. Buku manual mobil-mobil Indonesia ya. Berapa tahun pasti akan sobek. Kenapa? Ini bahan materialnya kayak majalah gitu lah. Ada laminating film. Iya, gitu. laminatingnya film bagus. Kalau pengaturan setir apa, Pan? Tilt teleskopik nggak? Oh, terlalu mewah itu. Ini belum ya? Tilt doang. Oh, tilt doang. Ini. Nah, naik turun doang ya? Dikit tapi mainnya. Dia belum ada tombol. Speedometernya nyalain dong, Pan. Optitron dia. Nah. Oh, udah di Optitron. Dia apa trip? Oh, ada ini ya. Ada apa? Temperatur bisa ganti-ganti lagi nggak? Ini. Udah, nggak ada lagi. Ini buat ngeriset trip A, trip B aja. Coba trip A, trip B doang, kanan kiri. Trip A, trip B, range sisa bensin. Masih ada dong. Fuel consumption ada dong berarti? Coba. Nggak ada, cuma ada range sisa bensin. Oh, sisa bensin doang. Nah, terus sama suhu di luar. Ya lumayan lah, masih ada lah ya tahun 2004. Nah, itu gue lihat power window-nya tuh.
Nah, dia di situ. Di situ. Jadi waktu itu guys, waktu kita ke HPM, lagi di mobil jadi center of attention, gua kaca. Kagak bisa naik lagi tuh kaca. Ujungnya yang repotin orang Honda. Sebenarnya kalau kami pribadi bisa, pernah ngurusin power window-nya X-Trail di rumah yang nyetak gitu ya. Cuma switch-nya tuh X-Trail kan juga di door trim, jadi kita gampang banget naikinnya. Ini unik ya, switch-nya power window-nya di sini. Tuh, dia nggak ada switch di door trim. Ini buat spion doang kan? Betul. Power window di sono. Iya, dia obsesi banget Jadi nariknya agak kayak kekunci gitu kan jadinya. Iya. Dia obsesi banget sama ruang kayaknya. Iya. Oh, tapi dia keyless entry juga ya, Pan ya? Kayaknya tuh. Udah ada gambarnya, real. Oh, tapi keyless entry-nya yang kayak mungkin kalau kalian familiar tuh di Mazda Biante sama Grand Vitara. Grand Vitara, Nissan Avelia gitu ya, yang diputar masih. Keyless entry gen-gen awal ke Grand Vitara, Avelia sama Biante lah ya. Kayak gitu. Oke, kalau kapal-kapal lain ini misalnya. Ini tempat kartu. Sebenarnya asbak nih kan, Pan? Asbak. Ini kapal jangan dibuka, udah patah. Oh, udah patah. Oke. Lu Pak, dia pakai receiver nih buat bisa dengerin lagu nih. Radio cuma sampai 900. Nah, iya tuh. Ini dia tadi tempat tadi. Ini kayak lagi buat ini ya. Ventilator. Ventilasi. Jadi kalau yang di tengah ya lumayan ya, selangkangan dingin. Oh, wow. Bisa dibuka. Kalau di versi yang 2400 itu menarik. Apa nih? Ini jadi apa? Buat input Honda akses apa tuh yang navigator. Oh, navigator. GPS-nya masukinnya di sini. Iya, input GPS. Oke, jadi gitu aja dari dalam interiornya, benar-benar menarik banget. Kayaknya sambil jalan seru kali ya? Oh, seru banget. Jalan yuk, let's go. Oke, kita jajal ini mobil Honda unik ini. Kok kita ngobrol jauh banget ya? Jauh banget ya? Emang ini mobil lebar banget sih masalahnya. Jadi tengahnya ini kita bikin buka, bayangin kalau tengah bisa duduk orang di sini gitu ya. Iya. Dan waktu itu pernah Sahil ya, duduk di Motomobi ya? Iya, di tengah. Di tengah, gokil. Terus aja. Ini kita kebetulan daerah rumahnya Irfan banyak polisi tidur, jadi langsung rasain ya bandingan suspensi kayak apa. Betul. Ini empuk banget sih. Iya. Empuk banget. Pokoknya yang lu rasain Honda di tahun itu deh pokoknya. Gila. Ini empuk. Honda masih bisa bikin nyaman, tapi surprisingly juga apa tau nggak? Dibandingkan beberapa model modern Jepang ya, ini bahkan setirnya masih lebih kerasa feedbacknya dari jalan cuy. Tahu nggak dia pakai power steering apa? Apa? Masih pakai minyak. Wah gila, bukan elektrik. Belum IPS berarti ya? Enggak. Hydraulic ya? Hydraulic. Gile. Bukan HPS ya? Iya, tapi iya, yang iya. HPS. Yang pakai minyak kan? Pakai minyak. Yang masih oil kan? Feel beratnya tuh kayak nggak ringan-ringan palsu gitu ya? Enggak. Nggak ada. Kayak di Asis lah. Iya. Duh, enak banget, Pan. Ini ada yang lu udah rapiin nggak, Pan? Apa aja lu selama 4 tahun? Pasti ngambil lu bawa pertama kali nggak yang langsung rapi kan dari awal? Pas gua awal ngambil, udah lu dirapihin sih, kayak minyak-minyak udah diganti semua. Malam terakhir gua ganti minyak rem lagi di YT Auto, mau mandi. Oke. Apa kampas rem juga ganti di sana, sama disc brake-nya di rematching lagi. Di Om Andi ya, kita pernah nyamper Om Andi ya. Iya, the best lah YT Auto itu. Iya. Ternyata rapper. Iya, ternyata dia rapper. Terus bodi-bodi mobil sebenarnya masih ori semua ini? Gak ada yang dirubah. Gak dirubah, ini dalam juga interior masih ori? Ori, yang gua tambahin ini doang, mainan Edix. Wah, ini lucu banget ini. Welcome to Honda Edix. Nemu aja lagi lu. Lu di mana tuh? Di Jepang. Oh, nitip orang? Iya, hand carry. Gokil, ada aja. Yang gue perhatiin ya, Pan ya, transmisinya halus banget kayak ala CVT. Bener, padahal ini torque converter. Padahal torque converter. Ya uniknya bukan overdrive yang ada di tombol di bawah itu, tapi D3. Biasanya kan overdrive ya, ini jadi D3. malah buat ini, membantu nyalip aja. Wah. Tapi gue mulai denger kalau polisi tidur sama lubangnya agak yang bertubi-tubi. Iya. Agak ada geluduknya dikit. Pasti. Itu penyakitnya brand ini ya. Iya, itu udah jadi rahasia umum lah. Rahasia umum lah. Tapi menurut gue lebih nemu mobil yang lebih geluduk dibanding mobil ini dengan umur yang lebih muda, Pan. Apa tuh? Banyak lah. Maksudnya teman-teman gue yang pakai Honda juga. Oh. Iya, maksudnya mungkin mereka ngerawat yang lebih nggak baik atau memang build quality apa segala macem. Tapi setelah gue perhatiin ya, Pan, gue nanya-nanya sama orang, katanya sebenarnya bukan karena tuh langsung ya kan tuk gitu. Tapi katanya bukan karena Honda nggak bisa bikin kaki-kaki kuat, tapi karena memang
Honda bikinnya untuk iklim yang nggak panas kayak Indonesia katanya. Jadi Itu itunya satu. memuai katanya, ya. Itu satu. Jadi dia emang kalahnya di support karet-karet terus kan. Iya kan karetnya kan. Nah, Dan yang kedua, memang jalanan tergantung lingkungan juga sih. iya mungkin jalan di Jepang jauh lebih rapi lah ya. Iya, di rumah gue mungkin umurnya bisa lebih pendek karena banyak jalan beton juga kan. Ah, Banyak iya, polisi iya. tidur juga, itu juga Iya. ngaruh. Dan mobilnya kan kebanyakan kan Bahkan dipakainya. ada beberapa sisi bukan cuma polisi yang tidur, udah sampai kapolseknya yang tidur. Wah, Gede-gede anjir. Belum kapolrinya aja tuh tidur. wah, kalau itu sih jatuhnya tanggul. Tapi gede-gede banget deh. Jadi ya, tapi ya sih wajar sih. Katanya karet soalnya kan juga bikin getas gitu kan, juga bikin memuai gitu kan Iya. karena iklim panas. Terus tambah lagi bertubi-tubi tuh dia ngelewatin Di jalan rusak dan segala mobil ini macam. ada yang gua advance sih, Apa? yang vitalnya dan orang yang kita tahu di D17 itu sering rusak. Apa tuh? Busing armnya. Oh. Nah, busing armnya udah gua reinforce pakai polyurethane. Oke, di Jadi- UT Auto juga? Enggak, itu gua bikin custom sendiri. Oh, bikin custom sendiri. Iya. Karena lu baca-baca banyak kayak gitu, makanya lu enhance sendiri. Iya, gua enhance sendiri. Oke. Emang harganya sih 8 kali lebih mahal dari busing arm normal yang Tapi kayak karet misalnya kan. kayak apa? Engine mounting gitu-gitu, udah ada pernah ganti belum, Pan? Ini lu berapa kilometer sih? Ini 140 ribuan lah, Nah, kan udah umur kan? udah umur. Engine mounting belum pernah kena? Belum. Serius? Masih banyak yang bawaan mobilnya. Yang bener-bener gua modifikasi itu line AC-nya aja karena waktu itu kondensornya masalah. Oke. Lu sering pakai ini harian atau misalnya kayak ya, kalau butuh rame lah ya baru bawa ini gitu lah. Yang kalau sama keluarga atau ada yang mau bareng aja baru gue pakai. Oh, karena atau misalnya itu mau ke acaranya Honda gitu ya kemarin. Oh, itu harus. Itu harus. harus. Iya. Ini kalau gue lihat ya, Pan, dia kan mesin ini SOHC ya. SOHC. Dia kerasa banget pengaliran tenaga itu bukan yang kayak nyentak-nyentak gitu. Iya, jadi smooth di bawah. Smooth nih. Kita gas. Nah, Smooth. Cuma kayak naik terus. iya, linear. Linear, naik terus. Dia torsinya tuh linear sampai atas gitu, putaran atas. Tapi bingung ya, gue nggak ngerasain sama sekali kayak ada kayak nget gitu, kayak ganti gigi itu nggak ada gitu. Betul. Halus, kayak ala CVT bahkan. Tapi di mobil ini yang common sama Honda yang sekarang sih road noise ya menurut gua. Iya, gak usah jauh, Pan. Itu sama belakang yang lagi jadi kamera car kita. Itu masih road noise-nya masih kerasa. Ya itu masih common dari tahun 2004 sampai sekarang. Mobilnya lumayan banyak blind spot ya, lumayan melelahkan kalau dipakai sendiri. Iya, speaking of blind spot memang ini ya. Iya, Ini pilarnya tebel. Pilar tebel kayak ala di Jazz GE gitu ya. Ini juga nih, gue paling kurang suka juga sih kayak di Stargazer. Gue juga nih rada ganggu sih sebenarnya. Dan lu kan duduknya paling pinggir kanan nih. Nah, makin susah nih kalau mau belok kanan ya. Belok kanan susah, belok kiri patokannya nggak ada. Iya, langsung turun soalnya. Iya. Makanya patokan gua kalau misalnya di kiri itu pakai ujung wiper. Benar. Kita nggak bisa ngira ujung bumper, tapi kita bisa ngira ujung wiper. Apalagi Pan yang menarik nih, Pan, kalau lu pakai harian segala macam. Sebenarnya kalau dipakai harian mah enak ya, cuman blind spotnya lumayan melelahkan gitu. Jadi menurut gue pribadi lebih worth it ketika diisi berame-rame untuk pakai mobil ini. Semua occasion. Jadi ini jatuhnya kayak mobil keluarga lo lah ya. Iya. Mobil Iya. keluarga gue. Lu culture banget sih mobil keluarganya, culture coy. Gak usah dimodif begini aja. Iya, udah aneh soalnya kalau kecuali iya kayak misalnya gua pakai Stargazer gitu. Kalau S-Iris doang ya jadi kayak biasa banget kan jadinya sebenarnya kan. Iya. Iya kan? Kalau lu udah pakai ini, nih. Ini ya di belok, ini kita lagi belok tajam nih. Setirnya tuh ya itu mungkin karena masih pakai power steering yang pakai minyak ya basisnya ya. Jadi enak gitu. Dan dia ketolong ini juga ya. Apa? Suspensinya kan full independent juga. Iya. Seperti CRV Stream juga kan. Independen ya, jadi enak ya. Enak. Jadi makanya juga pas ngelewatin beberapa lobang kayak satu mobil kegoyang karena kan kalau independen ya lu cuma yang Main mana sendiri-sendiri. Iya. Nah, kita liatin polisi tidur yang ini udah kapolsek lah ya. Nah, lumayan. Nah, Empuk. Gila, men. Empuk, men. Gila loh. Coba kita gas dikit boleh ya? boleh. Oke, kita pakai D3-nya kali ya. Ya. Sumpah, nggak kayak tar converter biasa tuh harus ada ganti dong. Iya. Mungkin si Vitis bisa dapat nggak dengar di mic ya? Kalau dapat di mic dengar suaranya.
Dia bukan yang kayak bukan yang kayak gitu ya, dia yang ngeden ala CVT gitu ya. Lucu juga ya, tapi torque converter 4 speed ya? 4 speed tanpa overdrive. Jadi oke sih ini mobil. Kalahnya kalau di tol kenceng aja berisik. Kita pernah juga pakai kemarin, emang agak rame sih. Agak rame kan. Iya. Cuma leganya itu sih kayak nggak, gue pakai perjalanan pakai mobil ini feels-nya nggak akan claustrophobic rasanya. Karena ini gede banget aja, kayak apa, kaca-kacanya tuh terang, terus juga interiornya terang, bawahnya terang. Kaca bawahnya juga udah Chromex, jadi feel-nya lebih teduh aja karena hijauan kacanya. Iya. Dan apa Pan, lu misalnya kalau radang CVTs yang tertarik untuk mau beli mobil ini, apa yang mesti dihindarin, apa yang mesti diperhatiin di perjalanan nih pakai mobil ini gitu? Selain blind spot deh. Blind spot itu udah pasti number one lah ya. Iya. Sama ini sih, perintilan interior. Kalau misalnya lagi cari perintilan interior tuh yang lengkap, nggak ada kisi AC yang patah dan segala macem. Oh. Karena untuk belinya di Jepang tuh nggak bisa satuan, harus semuanya dari kiri ke kanan. Gitu? Iya. Oke. Copotannya aja begitu. Oh, padahal ini juga gue pegang aja udah agak ringkih ya. Iya makanya. Oh, itu hati-hati lah anak lo. Iya. Masa anak lu Pan? Iya. Masalahnya itu ya gue aja udah korban cup holder nih karena umur kan. Iya. Ditarik patah, ternyata plastiknya udah tepok. Oh, emang ya umur, udah karena umur kan wayahe. Dia soalnya cup holdernya yang model kayak Audi gitu, yang ngembang expand gitu. Oh, paham, bisa ditarik lagi gitu ya. Iya. Dan ini gue lihat juga rem parkirnya kan kayak ala CR-V Gen 3 juga kan, yang masih dipakai di kaki kan. Frit juga masih pakai. Frit juga begini gitu. Elysion juga begitu. Iya. Dan apa nih Pan, merawat ini rem apa segala macem, dia aman nggak? Remnya cepat aus nggak? Enggak, dia secara ini mirip Stream kan. Sama persis malah. Jadi you name it lah, kalau penyakit itu ada di Stream udah pasti ada di ini. Tapi menariknya nih, kayak gue pikir kayak soft touch. Plastiknya emang soft. Tapi Rubberize. Rubberize ya. Iya, rubberize. Iya. Jadi nggak terlalu brittle lah di sini. Enak sih. Dan itu yang gue paling suka sih, dia linear, tapi naik terus gitu ya. Iya. Gitu. Ya bahkan, tapi bukan yang buat kebut-kebutan sih. Bukan. Ini mobil yang memang cocok untuk Irfan soalnya. Dia dikasih mobil nggak ngebut aja, bawahnya pengen ngebut. Dia ada satu lagi mobil dia tuh Santa Vega, satu lagi ada Karimun di rumahnya. Boset pakai itu Karimun juga. Wagon R yang GC ya, yang GS ya, yang Stingray. Buset deh tuh, ngebut banget dia ngomong. Gila. Jujur pakai ini gue nggak mau ngebut karena enak. Iya, lu ini nikmatin sih. Ya mungkin gue tahu lu pakai Karimun bawahnya pengen ngebut, pengen cepet capek kan. Iya. Supaya cepet nyampe. Mobilnya juga CP kan. Lu pernah terjauh Pan? Lu pakai ini kemana Pan? Semarang. Dapat berapa lu? Berapa kilometer per liter? Irit ya? 9,8. Buset, ngebut lu kan? Iya kan, jokinya ganti-gantian. Pastiin kakinya beda. Udah pada ngebut-ngebut ya? Lu sekeluarga ganti-gantian pada ngebut semua? Ya 130 kayak udah bare minimum loh pas itu. Cuman di mobil ini tuh 130-an berisik banget, hampir 5000 RPM dan VTEC-nya on terus ya. Bocor bensinnya. Oh iya, kick in. Dan dia masih VTEC ya Pan? Iya, belum iVTEC ya? Belum. Dan jadi dia masih lebih VTEC-nya boros. kick-innya di 3500 udah pasti. Oke. Iya. Jadi kan selama kenceng di tol itu di atas 3500 kan VTEC-nya on terus. Udah, hancur lah FC. Iya. Yang penting cepet nyampe ya? Iya. 19 gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pakai tolan terus sebenarnya berapa sih? Dapat Pernah 114 sih. 14 ya paling tinggi ya? Itu nyari 80 aja udah. Ya tipikal mesin zaman dulu memang harga bensin juga premium dulu masih. Berapa Premix tuh, Pertamax. Premix kali dulu ya masih ya? Iya. Masih berapa kali Pertamax Premix tuh dulu? Gue diinfo sama owner sebelumnya, bensinnya selalu pakai RON 92 dari baru. 92 ya? Berarti Premix ya? Pertamax dong? Udah Pertamax. Oh udah Pertamax ya bener tuh ya? Iya. Selalu pakai RON 92, nggak pernah turun sampai sekarang. Oke. Jadi fuel pump dan filternya masih bawaan ori barunya. Belum pernah lu ganti? Belum. Gokil. Udah berapa nih? Udah 20 tahun mobilnya. Lu total ngerapi ini mobil sampai lu enak bawa gini berapa Pan? 20 juta ada? Nggak nyampe? 11 jutaan. Murah sih. Untuk kaki-kaki. Permajaan kaki-kaki? Doang. Terus apa tadi kan kemarin lu ganti kompresor
sama Enggak. selang. Kondensor aja mas. Kondensor. Oh, itu itu paling berapa? 2 jutaan. Oke. Dan 11 sudah sama itu deh. Berarti 11 sama kondensor. Untuk kaki-kaki only tuh 9. 8 lah. 8. Oh. Iya. Berarti kaki-kaki sama kondensor AC aja ya paling ya pas pertama kali lu ambil. Jadi kayak kaki tuh gue ganti dari atas ke bawah, dari power shock, Ah. shock breakernya, link-linknya semua, busing-busingnya. Busing arm juga Busing arm pakai bahan PU di reinforce, itu udah 8 jutaan itu. udah semuanya. Iya. Murah juga loh. Permesinan di YT Auto ya. YT Auto Om Andi ya. Ya, Di termasuk rem waktu itu. Cinere. Ya di Cinere. Terus sama Kalau kayak Kaki-kaki? kaki, gua ke Bumen yang di Bekasi tuh, oke. sama pernah juga di Blok M Kolong tuh, ada Blok M Kolong. Blok M Kolong. 89 juta tambah 11 juta, 100 juta pas. Lu dapat mobil kayak gini tetap bisa bawa keluarga daripada baru boro-boro beli LCGC, Pan. Belum Iya nyampe LCGC zaman sekarang 180 juta semua. Agi-agi 108 juta 80. Brio S 180. Iya makanya emang LCGC-mu bisa dipakai tiap hari juga, orang di mana-mana ganjil genap. Iya, bener. Ya mendingan beli mobil kayak begini, orang tetap nggak bisa dipakai juga ganjil genap. Iya. Tapi bener. sebenarnya buat weekend ada nilai plusnya. Iya, pakai buat San Mori atau ke San Sarapan nggak kayak masih dapat foto kalian. Coba kalian datang mobil pakai mobil biasa LCGC kalian ya kan? Iya. Tentu dapat foto. Disangka orang mau jogging. Iya. Nah, jadi gimana aja soal edik sini? Menarik sih, Pan. Sumpah. Jadi menurut gue ya, Hah. ini Honda di peak performance-nya nih. Kenapa Yang tuh? Honda masih didesain oleh seorang engineer, Oh. bukan seorang akuntan. Ya nggak perlu takut lah ya. Banyak yang bisa diakalin lah ya. Karena banyak common part sama Honda lain ternyata dalamnya. Ya. Bener, kalau lu nyari komunitas edik ya orangnya sedikit terbatas ya. Tapi kebanyakan gue banyak ditolongnya sama komunitas stream sih. Justru malah komunitas stream. Iya. Banyak sharing platform soalnya. Iya. Stream juga udah discontinue jadi sebenarnya ya pasti makin solid tuh. Emang. Karena nggak nambah, nggak ngurang orangnya. Oke Civitis, thank you banget udah nonton. Nah ini dia Irfan yang mungkin udah kalian lihat juga di video sebelumnya di Avega lah ya. Ya betul. Dan beberapa video lainnya nanti ke depannya. Yes, ini tim kami yang baru dan mobil-mobil dia lumayan unik. Udah 2 nih mobil dia di kita review ya. Oke. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow kami di sosial media, di Instagram di cvt.idn dan di TikTok di cvt.indonesia. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.